Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang agen mata-mata yang sedang mengejar targetnya dan berhasil mendapatkan sebuah benda yang sampai saat ini apa fungsi dari benda tersebut. Sampai sang agen harus mendapatkannya. Muncullah beberapa orang yang diduga mereka adalah kawanan penjahat dari si pemilik benda tersebut. Si agen pun berlari ke sebuah gedung di mana di sana terdapat konser musik metal. Namun sialnya adalah ternyata Gembong dan kawanan penjahat tersebut berada di dalam sana dan hingga akhirnya si agen pun harus tewas ditembak oleh salah satu penjahat tersebut. Dan inilah dia XNXX. Anjay salah. Saya nu ganti. Maaf guys, maaf. Ulang ya, ulang. Dan inilah dia Triple X. Berpindah ke markas Pusat Keamanan Negara Amerika Serikat yaitu National Security Agency atau biasa disingkat dengan NASAR. Bukan. Yaitu biasa disingkat sebagai NSA, di mana kita akan diperkenalkan seorang pria yang sangat berjasa menjaga tatanan dunia. Dia bernama Gibbons alias Watere. Mendapatkan informasi matinya sang agen yang tadi kita lihat di awal cerita, Gibbs pun harus kembali mencari agen mata-mata selanjutnya untuk menjalankan sebuah misi khusus yaitu mencari janda pirang tato kupu-kupu. Loh. Namun kali ini dengan cara yang berbeda dari sebelumnya, Gibbs pun merekrut agen selanjutnya dari kalangan para berandal jalanan atau orang-orang yang memiliki sebuah keahlian khusus. Or do we want to send our own snake and let him crawl? I think it's our best shot. Dan mari saya perkenalkan jagoannya atau sang pemeran utama. Dia bernama Alexander Chage atau yang biasa dipanggil dengan sebutan X. X adalah kriminalis jalanan yang hobinya membuat onar atau aksi-aksi beradrenalin dan menantang. Itu terlihat ketika dia mencuri sebuah mobil mewah yang akan ia pergunakan untuk aksinya yang ia rekam dan upload di sebuah kanal YouTube yang bernama channel Abah Jemping. Dick, you've just entered. You know what we do to bad men? We punish them. The Xander Zone. Setelah memasang semua alat perekam di mobil tersebut, X pun pergi tancap gas ke sebuah jembatan di mana terlihat beberapa polisi tengah mengejarnya. Dan jembatan itu pula yang akan menjadi lokasi dari aksinya yang cukup beradrenalin. Let's go! Tibalah malam di mana beberapa temannya memberikan sebuah kejutan atas keberhasilan aksinya tadi siang dan sedikit perayaan dengan berminum minuman whisky. Namun di tengah-tengah pesta tersebut datanglah Densus 88 yang menyergapnya dan langsung menembaknya dengan obat bius. Okay, I'll turn down the music. Saat X tersadar dia pun tengah berada dalam sebuah bar yang mana terlihat sang ibu pelayan memberikan sebuah kode 911 yang artinya dirinya meminta pertolongan atau ada sebuah aksi kejahatan di bar tersebut. Dan X pun berhasil menumbangkan mereka semua hanya dengan beberapa pukulan saja meski senjata telah ditodongkan kepadanya. Gibbs pun muncul di mana dia cukup terkesan dengan aksi X. Well done, Mr. Cage. X sendiri menyadari bahwa ini hanya sebuah settingan, di mana dia melihat kesalahan seorang ibu pelayan yang menggunakan sepatu high heel. Yang mana pada umumnya para waiter tidak pernah menggunakan sepatu berhak tinggi. Jadi jika itu adalah palsu, maka yang lainnya pun hanya sebuah settingan semata.
termasuk senjata yang ditodongkan kepadanya, di mana senjata tersebut hanya senjata yang tak berisikan peluru. On here. It was a test, Mr. King. Slow. Yo, I don't play this game. Don't forget to pay for my win. X pun berhasil dalam ujian pertamanya dan kini dia tengah berada di dalam pesawat beserta para tentara dan calon agen-agen lainnya. Mereka pun dijatuhkan ke sebuah perkebunan kokai yang tempatnya di sebuah negara bagian Kolombia. This is Colombia. Cocaine, man. Tak lama muncullah beberapa orang bersenjata yang mana mereka adalah para penjahat yang menjaga perkebunan kokai tersebut. Dan mereka pun harus tertangkap dan berakhir di markas para penjahat tersebut. Datanglah seorang pria gondrong di mana ia adalah sang pemimpin penjahat atau tepatnya beliau adalah sang pemilik lahan kokai tersebut. Di mana beliau sendiri cukup sadis dan tak segan-segan untuk memutilasi korbannya. Namun karena X menganggap mereka adalah para tentara atau orang-orang yang sedang mengujinya, X pun hanya cengar-cengir saja. Sampai tibalah saat X mengetahui bahwa darah yang menempel pada golok tersebut adalah darah asli dari para korbannya. Kini X menyadari bahwa mereka adalah para penjahat sungguhan. Yes. It's actually small. X pun berhasil menghajarnya dan mampu meloloskan diri. Sedangkan di luar sana datanglah serangan dari kepolisian Kolombia dengan helikopter yang menembakinya secara membagong buta. Namun salah satu calon agen yang bernama TJ pun harus terkena tembakan dan X yang mencoba menolongnya pun menyembunyikan TJ di balik semak-semak kokai. Dan saudara-saudara, mari kita lihat salah satu aksi X di mana dia mampu menghajar si Gigi Koneng dengan motor trailnya. Bahkan helikopter yang mengejarnya pun mampu ia kelabui dengan aksi epik loncat dari sebuah atap bangunan. There's a bike. Tepat di pagi hari saat keadaan sudah baik-baik saja, datanglah Gibbs bersama timnya, di mana X yang lulus ujian pun dimintanya untuk melakukan sebuah misi rahasia. Misi tersebut adalah X harus mencari seseorang yang terkenal berbahaya dalam dunia permafiaan. Namun jika X menolak tugas tersebut, maka konsekuensinya adalah dia akan dijebloskan ke penjara akibat kasusnya tentang pencurian sebuah mobil mewah. Tak ada pilihan lain baginya pun, X harus menerima tawaran tersebut. Tepat di kota Praha bagian negara dari Republik Ceko, X pun dijemput dua pria yang bernama Ivan. Ya, dua-duanya bernama Ivan. Dia pun dipertemukan dengan agen dari negara tersebut. Mari kita panggil saja Opik. Opik sendiri akan menjadi partner X untuk menjalankan misi yang diperintahkan oleh Gibbs. 3 hours. Tibalah malam di mana X bersama agen Opik memulai penyelidikan pertamanya di sebuah klub malam. Yang mana di sana sudah dihuni para mafia yang bernama Anarchy 99 yang dipimpin oleh sang gembong mafia yang bernama Yorgi dan kekasihnya yang bernama Yelena. Tak lupa dua orang kepercayaannya yang bernama Krill dan si tubuh besar yang bernama Tambun. Anarchy 99. It's Yogi. He's the leader. Melihat hal itu, X memiliki sebuah ide dengan cara menumbalkan agen Opik dan memberitahu kepada Yorgi bahwa ada salah satu anggota polisi tengah berkeliaran di klub malam tersebut. Meski awalnya Yorgi tak percaya, namun setelah memeriksanya, Yorgi pun mempercayainya. What's that, your bus pass? Check 5. 5-0.
X pun kini memulai penyelidikannya dengan cara berpura-pura untuk membeli sebuah mobil berjenis Ferrari Fasta High-End Rocket, di mana ia berani membelinya dengan harga 1,5 juta dolar untuk 10 unitnya. Hingga akhirnya Yorgi pun sepakat dengan penawaran tersebut. Time to start. Talking a lousy $1,500,000 US. It's a mil max, sister. Layaknya pada film mata-mata lainnya, X pun datang ke sebuah markas intelijen di negara tersebut untuk mendapatkan beberapa peralatan canggih seperti teropong tembus pandang dan senjata dengan berbagai peluru termasuk peluru bius yang pernah ditembakkan kepadanya. Sesuai kesepakatan, mereka pun bertemu di gudang tua untuk melakukan transaksi, di mana mobil-mobil yang X pesan sudah dipersiapkan oleh Yorgi. Namun ketika X dan Yorgi akan mencoba salah satu mobil tersebut, tiba-tiba sebuah jendela roboh, di mana itu adalah ulah dari si Opik yang tengah memata-matai aktivitas mereka. Terjadi sedikit perselisihan antara X dan Yorgi, di mana mereka saling mencurigai satu sama lain. Namun mereka sepakat bahwa itu bukan jebakan dari salah satu dari mereka. Opik pun melarikan diri namun harus dikejar oleh X dan Yorgi. Dan betapa cerdiknya ketika X melihat Yorgi akan menghabisi Opik. Letsenko Brumba Club. Film. Ya, X pun menembaknya terlebih dahulu dengan menggunakan satu peluru yang berisikan obat bius agar Opik tidak menjadi jenazah. Merasa X adalah orang yang tepat sebagai partner bisnis, Yorgi pun mengajaknya ke sebuah rumah mewah dan besar, di mana itu adalah markas bagi Yorgi dan para antek-anteknya. Tak lupa sebagai hadiah atau ucapan selamat datang, Yorgi juga memberikan seorang wanita lincah yang ia persiapkan di sebuah kamar atau tempat tidurnya. Di keesokan pagi-pagi buta, ketika X mulai menyelinap untuk mencari beberapa data, muncullah Yelena dengan gerak-gerik yang mencurigakan, di mana ia terlihat akan memindahkan sebuah data dari berangkas di bawah lantai yang sangat tersembunyi. X yang kini mulai menyadari bahwa Yelena bukanlah bagian dari mereka, atau tepatnya adalah seorang agen mata-mata yang sedang melakukan sebuah penyamaran. Dia pun mengajaknya ke sebuah restoran dan menceritakan siapakah sebenarnya X. Seperti apa yang kita ketahui bahwa X adalah seorang agen mata-mata dari Amerika yang diutus oleh Gibbs untuk melakukan sebuah misi. Yelena pun hanya tertawa tipis-tipis karena ia tak percaya apa yang X ceritakan. I'm a secret agent. You sure you don't want to embarrass me? I work for the NSA. Di sisi lain, Yorgi kini telah mengetahui tentang X yang sebenarnya, di mana dia mendapatkan telepon dari orang misterius. Dia pun mengutus orang kepercayaannya, yaitu si Krill, untuk menghabisi X. Krill pun kini tengah berada di sebuah gedung dengan senjata laras panjangnya dan meminta kepada Yelena untuk mengarahkan X agar ia mudah untuk menghabisinya. Kini Yelena pun mempercayai apa yang X ceritakan, di mana mereka membuat sedikit rencana untuk mengelabui Krill. Berhasil keluar dari tempat tersebut dengan selamat, X harus diculik kembali oleh para anak buah dari Gibbons. Karena penyamarannya yang sudah terbongkar dan dianggap gagal, Gibbons menyuruhnya untuk berhenti sebagai agen mata-mata dan pulang kembali ke Amerika. Namun karena X yang sudah terlanjur masuk ke dunia tersebut dan benih-benih cinta dirinya terhadap Yelena, X pun enggan untuk mengakhiri tugasnya sebagai agen mata-mata. Tibalah malam hari, terlihat X tengah menyusup ke markas Yorgi dan membuntutinya ke sebuah ruangan rahasia yang tepat berada di bawah bangunan tersebut.
Dan disinilah kita akan diperlihatkan sebuah fakta bahwa ruangan tersebut adalah sebuah lab yang sedang membangun kapal selam kecil, di mana kapal itu akan berisikan sebuah senjata biologis. Senjata itu pun akan dipergunakan Yorgi untuk menghancurkan semua umat manusia, termasuk saya yang kerjaannya hanya gogoleran saja. X pun berhasil memantau aktivitas mereka melalui sebuah teropong miliknya yang mampu tembus pandang, dan kita akan diperlihatkan betapa licik dan kejinya seorang Yorgi di mana ia menghabisi semua para pekerjanya dengan menggunakan senjata biologis tersebut. X yang tengah memantau pun harus diketahui oleh dua penjaga, di mana salah satu penjaga yang menyalakan alarm tanda bahaya yang akhirnya harus diketahui oleh Yorgi. Dan terjadilah aksi tembak-tembakan di mana kita akan diperlihatkan kembali ketangkasan X menggunakan sebuah motor trail untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Bahkan salah satu anak buah Yorgi yang bernama Tambun harus berakhir tewas oleh ledakan bom yang sudah X pasang di salah satu motor tersebut. Fire in the hole. X pun berhasil keluar dari tempat tersebut. Namun ketika dia sampai di tempat persembunyiannya, ternyata di sana sudah ada agen Opik yang sudah duduk manis di depannya. Terungkaplah semuanya di sini. Ternyata seseorang yang membocorkan identitas X kepada Yorgi adalah Opik, di mana hal itu ia lakukan untuk sebuah bayaran yang cukup besar daripada gaji UMR-nya sebagai agen mata-mata. Ya, biasa, cuan atulah naon deui. Dan disinilah Opik akan menghabisi X. In the head, to be quick. Ya, datanglah Yelena bersama dua Ivan, di mana ia langsung memberondol tembakan dari balik pintu yang tepat langsung menghabisi Opik. Keesokan harinya X meminta bantuan kepada intelijen di negara tersebut, di mana ia akan menghancurkan sebuah tower milik Yorgi yang berada di atas gunung salju. Hal itu ia lakukan untuk menghambat rencana Yorgi yang akan meluncurkan senjata biologis penghancur umat manusia. Dan inilah salah satu keahlian X, di mana ia sangat lihai menggunakan snowboardnya meski reruntuhan salju yang ia ledakan tengah mengejarnya. Berhasil mengubur tower tersebut, X pun harus tertangkap oleh para anak buah Yorgi. Dia pun dibawa ke markasnya, di mana di sana sudah berada Yelena yang kini sudah terbongkar penyamarannya sebagai agen mata-mata. Yorgi pun cukup kecewa dengan Yelena, di mana ia sudah sangat mempercayainya selama ini. Namun di tengah-tengah pidatonya tersebut, ya, terjadi sebuah ledakan di mana para polisi tengah menyerang mereka. Yorgi pun melarikan diri ke ruang bawah tanah di mana tepat senjata biologis tersebut berada, yang mana ia berniat untuk meluncurkan senjata biologis tersebut. Terjadi sebuah pertempuran antara polisi dan bandit-bandit di sana,
Sedangkan X yang mengejar Yorgi pun dibuat kesulitan untuk mendekatinya dikarenakan Krill yang tengah berjaga dengan senjata laras panjangnya di balik sebuah pipa. Namun X berhasil menghabisinya dengan menggunakan roket pendeteksi suhu panas, yang mana roket tersebut mendeteksi panas dari udud yang Krill hisap saat bersembunyi. Shut it. Sedangkan Yorgi berhasil keluar dari tempat tersebut yang mana ia sempat meluncurkan roket biologisnya. Namun tak semudah itu di mana X berhasil menembak Yorgi meski tembakannya sempat melenceng dari targetnya. Kini tinggal satu masalah di mana roket yang diluncurkan Yorgi tengah mengarah ke pusat kota, di mana jika roket tersebut meledak, maka pusat kota akan dipenuhi sebuah racun yang berakibat kematian bagi warganya. Dan salah satu polisi pun membawa mobil X yang sudah dimodifikasi dengan berbagai kecanggihan, termasuk menambahkan kecepatan. X pun bergegas mengejar roket tersebut di mana terjadi aksi kejar-kejaran dengan roket yang mengarah ke pusat kota. Demi menghentikan sang roket, X pun tak segan-segan menghancurkan gerobak kacang yang tengah melintang di tengah jalan. Dan kita pun akan melihat aksi X yang mana ia nekat menaiki roket tersebut dengan cara menembakkan tali ke sang roket. Berhasil sampai di atas roket tersebut, di mana roket kini akan segera meluncur dengan sisa waktu yang hanya kurang dari 10 detik lagi. X yang dengan beraninya membalikkan salah satu roket tersebut dan mencabut baterainya hingga roket tersebut mengarah ke dalam sungai bersama sang jagoan kita. To the danger zone! Roket pun berhasil dilumpuhkan di mana Gibbs yang menyaksikannya pun mengira X telah mati. Namun ternyata film masih berlanjut dan X masih hidup untuk melanjutkan pertarungannya di film Fast and Furious. Dan film pun selesai.